生中。不要啊！就他。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan kembalinya Sang Kaisar Abadi atau yang kalian kenal sebagai Yun Qingyan. Untuk di part sebelumnya, Qingyan memiliki teman baru yang tak lain adalah Su Tutu. Mereka berdua memiliki kemiripan yang sama, tidak suka dengan 3 orang suci. Dan kebetulan adanya sebuah kompetisi akademi untuklah menghancurkan kediaman para bandit. Inilah kesempatan bagi Qingyan Su Tutu untuklah mengalahkan 3 orang suci. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu, Komandan ke-6 meniupkan sebuah terompet untuklah memanggil bala bantuan. Qingyan kembali memprovokasinya. Jangan-jangan dia memanggil bantuan hanya untuklah menyaksikan kematian dia di sini. Mendengar perkataan ini, Komandan ke-6 tidak terima. Sehingga serangan aura beruang dikerahkan. Tetapi sama Qingyan ditahan hanya dengan 1 jari saja. Bahkan ya serangannya dipatahkan. Karena dendamnya hanya kepada Qingyan, jadi ya serangannya terus ditargetkan ke arahnya. Tetapi Komandan ke-6 bukanlah tandingannya, sehingga beberapa titik meridiannya ditotok oleh Qingyan. Sampailah dia ditinju dan terpental sembari dipertanyakan mengapa orang-orang yang telah dia panggil sama sekali belum datang. Komandan ke-6 membalas, ketika bantuannya datang, dia sudah pasti memenangkan pertarungan ini. Dia pun kembali untuklah menerjang. Su Tutu hanya bisa geleng-geleng kepala sembari berkata, dia sama sekali tidaklah tahu kalau hidup dan matinya sudah berada di tangan orang lain. Untuk Qingyan, dia akanlah meladeni pertarungan ini. Karena sebentar lagi, dia akanlah meninggal dunia secara perlahan-lahan. Karena sebelumnya, dia bukan hanya menotok titik meridiannya, melainkan dia menanamkan sebuah racun. Jadi ya, ini pertandingan mengulur waktu. Qingyan yang terus-terusan menghindar, sedangkan Komandan ke-6 mulai terlihat napasnya berubah menjadi warna ungu. Dan Qingyan meminta kepada dia, janganlah terburu-buru, nikmati saja beberapa napas terakhirnya dengan tenang. Komandan ke-6 mempertanyakan sejak kapan dia melakukan ini. Sontak, Qingyan juga kebingungan mengapa dia sama sekali tidaklah merasakannya. Tidak lama dari itu, datanglah bala bantuan dari Komandan ke-6. Qingyan langsung memintanya untuklah ucapkan selamat tinggal kepada mereka. Tetapi dia langsunglah berteriak untuklah menyerang pria yang berada di hadapannya, sehingga mereka menerjang bersama-sama. Lalu Qingyan menyuruh Su Tutu untuklah bergerak. Ini adalah kesempatan dia untuklah mendapati sebuah poin, sehingga ya Su Tutu menerjang dengan tongkatnya dan menumbangkan mereka dengan begitu mudah. Sampai tersisa 1, Komandan ke-6 memintanya untuklah pergi dari sini dan panggillah bos besar. Sayangnya, Su Tutu tidak membiarkan itu terjadi. Dia langsunglah mendapati pukulan telak dan jatuh pingsan. Untuk Qingyan memintanya lagi tidak perlu terburu-buru, karena sebentar lagi mereka juga akanlah bertemu dengan bos besarnya, yang tak lain adalah Master Geng Huang Qingfeng. Lantas, Komandan ke-6 tahu apa yang haruslah dia lakukan. Dirinya akanlah menjadi pemandu bagi mereka dalam bertemu dengan pemimpinnya, yang kita panggil saja sebagai Master Huang ya. Akan tetapi, Qingyan tidaklah membutuhkannya, karena untuk desa Qingfeng, dia sangatlah mengenalinya.
Jadi ya, seluruh jalan rahasia dia juga sudahlah tahu. Alhasil, komandan ke-6 haruslah berakhir dengan sarung pedang. Dan mereka melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan, Sututu menceritakan kelahirannya kalau ibunya pernah berkata, kelahirannya ini memikat para dewa dan dewi. Bahkan ya, adanya malaikat yang menyentuh perut ibunya sembari berkata kalau anak ini adalah reinkarnasi dari dewa ke-9. Untuk Qingyan sebagai kaisar abadi hanya angguk-angguk kepala saja guys. Mau percaya juga mustahil. Mau tidak percaya takut menyinggung perasaan dari Sututu. Jadi Qingyan bersandiwara kalau dia mempercayainya. Sesingkatnya, mereka pun tiba di markas besar Qingfeng. Ketika berada di dalam, tidak ada satupun yang menyambut mereka guys. Ya setidaknya ada yang menyerang gitu. Namun ketika mereka memeriksa dengan begitu detail, mereka mencium bau terbakar. Dan di lantai ada bekas orang yang telah dibakar sampai hangus. Mendengar itu, Sututu geleng-geleng kepala. Siapa yang berani berbuat kejam seperti ini, membakar orang sampai hangus, layaknya seperti dikremasi. Qingyan meminta untuk waspada dan berhati-hati. Dia meyakini untuk malam hari ini, tamu yang datang ke desa Qingfeng bukan hanya Akademi Langit Berbintang. Semakin misterius, semakinlah mereka penasaran, sehingga melangkah lebih dalam dan melihat adanya pertarungan. Di sana adanya antek-antek dari 3 orang suci yang sedanglah menyerang seorang pria. Tetapi ya, kemampuan mereka ini sama sekali tidaklah sebanding. Dari kelima antek-antek 3 orang suci, yang tersisa hanyalah si wanita tato. Itu pun diselamatkan oleh Sututu guys. Setelah dirinya mengucapkan terima kasih, dia pun melarikan diri sekencang-kencangnya. Dengan alasan ya, kalau dia akan mencari bala bantuan terlebih dahulu. Untuk Qingyan, dia langsunglah menyinggung pria tersebut. Kalau dia langsung menuju target utama untuklah memanen benih iblis. Qingyan tahu kalau pria ini telah menanamkan benih iblis level 2 alam bulan tahap ke-6 di dalam tubuhnya. Dan sebelumnya, Qingyan juga telah merasakan ada 5 bibit iblis level ketiga yang telah dibudidayakan hingga tahap ke-5 alam bulan. Dan Qingyan menyinggung salah satu akademi, yaitu Akademi Tianyuan. Padahal akademi ini digadang-gadang sangatlah luar biasa, tetapi ternyata memiliki prestasi besar di jalur iblis. Untuk Qinglin memintanya cepat habiskan dirinya, karena untuk benih iblis adalah makanan favoritnya. Lalu, untuk pria iblis ini langsung menawarkan kepada Qingyan untuklah menjadi muridnya saja, karena dia tahu betul tentang benih iblis. Ketika dia berbalik badan, terlihatlah pemimpin Qingfeng, yaitu Master Huang, telah diserap olehnya guys. Namun ya, bagi Qingyan, kalau Master Huang memang pantas untuklah mendapatinya. Sebenarnya, untuk Master Huang juga telah menanamkan benih iblis. Tetapi ya, dia menolak untuk mengizinkan pria ini untuklah memanennya. Jadi guys, kedatangan dari pria ini ya, untuklah memanen hasil buahnya. Setelah menyerap Master Huang, dia pun akhirnya berhasil menembus ke alam bulan tahap ke-7. Akan tetapi, Sututu malah bertindak sendiri guys. Dia terlalu terburu-buru untuklah menyerangnya. Hanya dengan satu sentilan saja, tongkat miliknya haruslah hancur lebur dan dirinya terpental cukuplah jauh. Dan Qinglin diperintahkan untuklah menyelamatkannya. Kini hanya tinggal mereka berdua. Sebelum mereka berdua baku hantam, Qingyan memprovokasinya kalau dia sangatlah layak menyandang gelar tokoh nomor 1 legendaris dari Akademi Tianyuan. Dan untuk benih iblis dari geng serigala besi itu juga berasal darinya. Jadi ya, tebakan Qingyan kalau orang yang berada di depannya ini adalah wakil dekan Jia.
untuk wakil dekan Jia membenarkannya. Dan kebetulan untuk hari ini mereka bertemu, jadi ya dia bisa untuklah membalaskan dendamnya karena dengan kehadiran dari Qingyan, dia telah menggagalkan rencananya dan bahkan menghabisi murid kesayangannya, yaitu Lin Wei. Sontak, Qingyan tidaklah terima guys, karena ya Lin Wei ini adalah teman semasa kecilnya. Dia berubah seperti ini pasti ada hubungannya dengan wakil dekan Jia. Jangan pernah menyebutnya sebagai murid kesayangan, karena ujung-ujungnya dia hanyalah menanamkan benih iblis dan akan memanennya ketika benih ini sudahlah matang. Dan bagi Qingyan, itu adalah sebuah tindakan yang begitu kejam serta memalukan guys. Mendengar ini, wakil dekan Jia juga tidaklah terima karena metode dia berkultivasi dianggap begitu memalukan. Maka dia akanlah menggantikan Lin Wei dan menjadi wadah baru bagi benih iblisnya. Dan pertarungan mereka tidak lagi bisa dihindari. Ketika tombak Qingyan berhasil menembus tubuh wakil dekan Jia, hal ini ya membuka kesempatan Qingyan untuklah menebasnya dari belakang. Akan tetapi, sebuah tangan menembus dadanya Qingyan. Dan ternyata ya itu adalah pemimpin Huang. Ternyata wakil dekan Jia telah menguasai teknik boneka darah guys. Tetapi dari kejauhan, Qingling malah tersenyum. Setelah Qingyan tumbang, wakil dekan Jia berniat untuk menjadikan tubuh dari Qingyan sebagai wadah terbarunya. Jadi ya, dia harus memasuki tubuh Qingyan untuk mengendalikannya guys. Tetapi terlihat Qingyan tersenyum. Ternyata ya, Qingyan sengaja untuk terkena serangan agarlah dia ditanamkan sebuah benih iblis. Ketika benih iblis ini telah berada di lautan kesadarannya, Qingyan juga berpura-pura untuklah mengusirnya. Sampailah benih iblis level 2 ini memberitahu usahanya akanlah sia-sia karena dia tidak mungkin bisa untuklah menyingkirkannya. Lantas Qingyan mengiyakannya, lalu dia tidak akanlah mengeluarkannya. Justru dia akanlah menjadi bahan untuklah pemurnian. Dan keluarlah api karma Ezur, hanya dengan satu jentikan jari saja, dia pun langsunglah dibakar. Dan Qingyan memintanya untuklah tetap tenang di sini, karena dia akanlah dimurnikan secara perlahan-lahan. Tetapi ketika dirinya tersadarkan, tubuhnya sudahlah dibalut perban, dan semua ini berkat dari Ling Shui yang menyelamatkan mereka berdua. Dan Qingyan langsunglah tertuju dengan aura dari Ling Shui sungguh begitu berbeda ketika dia periksa adanya sebuah simbol unik di dahinya Ling Shui. Tetapi keburu kedatangan dari Sututu yang mengacaukan ini semua, sehingga Qilin langsunglah ditarik dan dibenturkan ke mukanya Sututu, sampailah mereka berciuman guys. Di batinnya Qingyan, dia teruslah menatap ke arah Ling Shui. Dia sungguh tidak menyangka ternyata gadis ini adalah keturunan dari makhluk abadi sejati. Bahkan dia sendiri tampaknya tidaklah mengetahuinya sama sekali. Namun, Qingyan tidak akanlah mencampuri urusannya. Biarkanlah dia mengungkapkannya sendiri di masa depan. Jangan percaya perkataan dari Qingyan, karena ujung-ujungnya dia pasti terlibat. Faktanya, baru 1 hari berlalu, Qingyan langsunglah berlatih dengan Ling Shui. Bahkan dia memberikan 2 kemampuan untuklah meningkatkan garis keturunannya. Yang pertama, Sutra Hati Perawan Surgawi Tarian Phoenix. Dari namanya saja sudahlah ketebak kalau ini adalah latihan untuk memperkuat hati Tao serta beberapa titik meridiannya. Sedangkan untuk Sututu dan Qingling menyaksikan latihan mereka. Di sini, Sututu mengungkapkan kalau dia mengagumi sosok dari Ling Shui.
Dia adalah salah satu jenius asli yang telah masuk ke Akademi Langit Berbintang. Jika dibandingkan dengan ketiga si bodoh atau 3 orang suci, mereka bukanlah tandingan dari Ling Shui. Begitu juga dengan Qinglin, mengungkapkan Ling Shui adalah cinta pertamanya guys. Dan terlihatlah garis keturunan milik dari Ling Shui adalah Phoenix abadi. Dan kita bersambung untuklah episode 13. Alasan Qinglin jatuh cinta kepada Ling Shui, pasti ya kalian sudahlah paham. Ling Shui adalah keturunan dari makhluk abadi sejati. Jadi Qinglin menganggap itu sama saja. Meski ya dia ini adalah makhluk kuno yang memiliki tingkat paling tertinggi daripada makhluk-makhluk lainnya. Intinya makhluk kuno paling tertinggi, kedua makhluk abadi sejati, ketiga adalah makhluk abadi. Ya kalian tahulah makhluk abadi sejati ini pasti terdiri dari 4 binatang suci ya, yang tak lain adalah harimau, naga, phoenix, dan juga penyu atau kura-kura lah. Sedangkan untuk makhluk abadi lainnya seperti ular, singa, monyet, ya intinya 12 sio lah. Dari sini kalian sudah paham lah ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Budi dan Cinyu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.